Nah, setelah kita bahas sebelumnya mengenai jenis-jenis nilai yang menurut Profesor Notonegoro, sekarang kita beralih ke jenis-jenis nilai sosial berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kalau berdasarkan ciri-cirinya, nilai itu ada dua. Yang pertama adalah nilai dominan, yang kedua adalah nilai mendarah daging atau internalized value. Nah, yang kita akan bahas pertama kali adalah nilai dominan. Dominan itu apa ya? Iya, menguasai bisa. Nah, kalau di dalam sosiologi, nilai dominan itu merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Nah, nilai dominan ini atau nilai dikatakan penting itu dilihat dari yang pertama, banyaknya yang menganut nilai tersebut. Ya, semakin banyak orang yang menganut nilai tersebut, semakin dianggap penting di dalam masyarakat. Ya, kemudian yang kedua adalah lamanya nilai tersebut dianut. Salah satu contohnya begini, ketika upacara sekaten nih ya di daerah Surakarta dan Yogyakarta itu kan sudah regenerasi ya, sudah turun temurun dilaksanakan. Semakin sering dilaksanakan dalam artian intensitas kita melakukan itu dari tahun ke tahun dan selalu ada, itu menjadikan bahwa sekaten itu merupakan suatu nilai yang penting yang harus dilaksanakan ya. Kemudian yang selanjutnya setelah banyaknya penganut, lamanya nilai tersebut dianut, kemudian yang selanjutnya adalah tingginya atau rendahnya usaha untuk melaksanakan nilai tersebut. Sebagai contoh begini, ketika kalian menganggap bahwa ibadah haji itu merupakan nilai dominan, kalian pasti akan berusaha keras untuk menabung, untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan ke ibadah haji begitu ya. Nah, semakin kalian menganggap bahwa ibadah haji itu penting bagi kalian, ya kalian akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan nilai tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah prestis atau kebanggaan ketika kalian melaksanakan nilai tersebut. Contohnya begini, kalian akan merasa bangga tidak ketika memakai barang-barang yang bermerek, yang mahal, dan yang terkenal? Iya, kenapa? Karena untuk mendapatkan itu tidak semua orang bisa, dan kalian mendapatkannya otomatis itu merupakan sebagai salah satu bentuk nilai dominan. Atau misalkan contoh lainnya begini, ketika kalian menginginkan ke salah satu universitas ya, contohlah ambil SBM ITB ya, kalian sangat begitu senang sekali dengan SBM ITB sampai kalian melupakan universitas yang lain karena kalian saking begitu fokusnya sama ITB. Nah, tinggi rendahnya usaha yang kalian lakukan, yang pertama kalian drilling dan lain sebagainya, dan kemudian ketika kalian dapat, kalian ngerasa bangga bahwa tidak semua orang bisa masuk sana dan ternyata aku masuk sana. Nah, itu disebut dengan nilai dominan. Jadi, Bunda konfirmasi ulang bahwa nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Dan sesuatu. Jadi, Bunda konfirmasi ulang bahwa nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Dan sesuatu nilai itu nih ya, maksudnya dianggap penting atau tidaknya didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, dari banyaknya nilai yang dianut oleh masyarakat, banyaknya orang yang menganut nilai tersebut ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian dari lamanya nilai tersebut dianut, kemudian dari tinggi atau rendahnya usaha untuk mempertahankan nilai tersebut, dan yang terakhir adalah prestis atau kebanggaan terhadap nilai tersebut ya. Setelah tadi kita membahas nilai dominan, sekarang kita beralih ke nilai mendarah daging. Nah, nilai ini merupakan nilai yang sudah menjadi kepribadian atau kebiasaan seseorang, sehingga dalam proses menjalankannya dia sudah tidak mempertimbangkan lagi, sudah tidak berpikir lagi. Dia menjalankan nilai ini bahkan dalam keadaan tanpa sadar. Bukan berarti dia pingsan, bukan, tapi dia menjalankannya karena sudah jadi kebiasaan, ya dia sudah tidak mempertimbangkannya lagi, harus bagaimana, harus seperti apa, begitu ya. Dan nilai ini sudah disosialisasikan atau sudah ditanamkan sejak kecil, sehingga ketika seseorang tidak menjalankan nilai ini, dia akan merasa sangat bersalah, menyesal, dan malu. Dan nilai mendarah daging juga merupakan bentuk di mana seseorang itu meneladani ya orang-orang yang dia kagumi. Sebagai salah satu contohnya begini,
Nilai mendarah daging contohnya adalah ketika seorang guru itu akan merasa sangat menyesal, sangat bersalah ketika melihat murid-muridnya tidak bisa menjawab soal-soal kuis, soal-soal ulangan harian. Dia langsung berpikir, apakah saya yang tidak bisa mengajar, apakah instruksi saya yang tidak bisa difahami, atau memang materinya kurang bisa diserap sama anak-anaknya, materinya sulit, atau bagaimana. Nah, bagi seorang anak misalkan ya, atau seorang pelajar, ketika dia nggak belajar sehari itu dia ngerasa bahwa aduh kayaknya aku bakal ketinggalan banget deh. Kayaknya aku nggak bisa mengikuti kalau aku nggak belajar sekarang. Nah itu adalah nilai mendarah daging. Di mana nilai tersebut sudah menjadi kepribadian atau bahkan kebiasaan seseorang gitu ya. Jadi ketika dia tidak melakukan itu tuh dia akan ngerasa malu, menyesal, bersalah begitu ya. Atau contoh yang lainnya adalah ketika kalian tidak sholat ya, itu kalian perasaan menyesal, duh ya Allah, kelewat sholat duhur ya Allah, maafin aku ya Allah, kalian sampai sholat taubat dan lain sebagainya. Ya karena kalian menganggap bahwa sholat itu merupakan nilai mendarah daging yang menjadi suatu kebiasaan yang sudah sangat melekat pada diri kalian. Ya, dipahami oke?